Namo Buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi bersama kami ada Pangeran Antasari, Suara Kreatif. Suara kreatif ya di Pangeran Antasari. Oke, pada hari ini kita kembali lagi ya membawakan tema Trisuci untuk menyambut Hari Raya Waisak di agama Buddha. Nah, untuk kali ini kita hadirkan langsung narasumber yang tidak lain dan tidak bukan salah satu guru pendidikan agama Buddha. Itu ada Bapak Denny Setio Aji. Benar ya Bapak ya? Gimana kabarnya pada hari ini Pak? Sehat? Sehat. Gimana kegiatannya? Pekerjaannya aman? Aman, lancar, syukurlah. Oke Bapak, terima kasih banyak kami ucapkan sudah meringankan langkah untuk datang hari ini. Kita mau membahas nih peristiwa-peristiwa penting di hari raya yang akan sebentar lagi kita rayakan. Itu dia. Mungkin Ciki mau nanya nih yang pertama nih Pak, kita langsung aja ya. Apa sih sebenarnya Waisak itu Bapak? Coba bisa dijelaskan dulu. Hari Waisak itu ya biasanya kita peringati ada 3 peristiwa ya, 3 peristiwa penting. Yang pertama itu kelahiran dari Pangeran Siddhartha, yang kedua Pangeran Siddhartha menjadi Buddha, dan yang ketiga wafatnya Pangeran Siddhartha atau meninggal dunia. Nah, jadi yang pertama saya jelaskan dari kelahiran Pangeran Siddhartha ya. Kelahiran Pangeran Siddhartha itu lahir di Taman Lumbini pada tahun 543 sebelum Masehi. Nah, dan yang kedua Pangeran Siddhartha menjadi Buddha. Nah, itu di satu sisi juga Sang Buddha tadi ya membabarkan Dhamma atau ajaran-ajaran yang mulia. Dan yang ketiga Pangeran Sang Buddha parinibbana atau meninggal dunia, wafat ya. Nah, di situ juga pada saat wafatnya Sang Buddha tadi ya, semua para biku sangga atau muridnya kan gitu kita bilang ya, menghormati atau beranjali ya dengan membacakan nama Kara ya untuk Sang Buddha itu sendiri. Nah, jadi di satu sisi tadi sih ya, kalau kita bilang ya 3 peristiwa penting itu yang kita ingat di dalam Hari Raya Waisak tadi, itu dia. Berarti peringatannya ada 3 Ya, ada 3 peristiwa penting ya Bapak ya. Wah, itu dia. Jadi tahu nih ya, selama ini kita nggak tahu ternyata begitu. Ternyata banyak juga ya, ada 3 peristiwa penting dari kelahiran ke agama Buddha dan kematiannya juga dibahas juga ya di Waisak ini. Oke, selanjutnya nih Bapak sebagai guru nih di Pangeran Antasari nih. Kalau tadi langsung nih dirangkap pertanyaan 1 dan 2 saya nih, langsung peristiwanya juga. Nah, Ciki mau nanya nih, kira-kira di Antasari ini sendiri Bapak udah berapa lama nih ngajarnya? Kalau saya pribadi di sini sekitar 9 tahunan. Sudah 9 tahunan ya, berarti sudah tahu ya dengan segala kegiatan-kegiatan dari keagamaan Buddha nih ya. Oke, mungkin Ciki mau nanya nih Pak, untuk perayaan Waisak ini pernah nggak sih ada perayaan-perayaan atau misalnya ibadah-ibadah yang dilakukan di lingkungan sekolah ya, kita? Kalau pas di hari Waisak ya kita mengadakan puja bakti bersama ya, dengan memperingati ya hari Waisak ini tadi ya, dalam bentuk ya kita kumpul anak-anak siswa-siswi yang dari SD, SMP dan SMA kan gitu dia. Terus kita mengadakan ya ibaratnya puja bakti bersama, terus kegiatan membuat perlombaan, terus juga ya menyanyikan lagu-lagu Buddhis itu tadi. Jadi di satu sisi juga ya dalam arti ya kita bukan hari raya kayak pada umumnya sih, bahagia gembira tidak, tetapi memperingati 3 peristiwa itu tadi. Berarti campur aduk nih, sukacitanya ada, dukacitanya juga ada, begitu ya. Di satu sisi kan ya hari Waisak gitu kan memperingati dalam arti 3 hal peristiwa. 3 peristiwa itu tadi yang ya. jatuh di bulan Mei. Wah, berarti ini lagi kebetulan nih di bulan Mei-nya ya. Berarti berdasarkan sejarahnya di bulan Mei jatuhnya. Wah. Nanti pada tanggal hari Minggu nanti pun ada diadakan juga di lapangan Benteng kan ya. Kita sebagai umat Buddha semua umumnya di sana, di Medan ya, di bagian Sumatera Utara, di Medan khususnya di lapangan Benteng. Nah, itu nanti akan diadakan yang dinamakan Hari Waisak tadi ya. Yang pertama pemandian patung Buddha Rupang ya. Nah, jadi patung Buddha Rupang itu tadi kita mandikan. Terus yang kedua kita ada pelepasan ya, ibarat kalau kita pelepasan makhluk lah, binatang kan gitu. Saya kayak seperti seekor burung atau ibaratnya kayak melepas kura-kura, ikan, nah itu tadi. Nah, dan yang ketiga kita juga ada ibaratnya mengelilingi candi ya.
Kita buat sendirilah candi, kan nggak mungkin candi Oh, Borobudur iya. kan gitu dia. Dikelilingi pula Ya, gitu kan. dikelilingi 3 kali. Ya. Oh, sebanyak 3 kali ya. Jadi itulah ibaratnya kayak apa namanya kalau kita bilang ya, memperingati hari Waisak tadi ya dengan hikmat kita bersama di dalam agama Buddha ya. Agama lain pun boleh masuk, boleh datang, tidak bermasalah kita. Baiklah. Nah, itu tadi ya Pak, dengan kegiatannya Ciki juga baru tahu nih ternyata setiap Hari Raya Waisak ini ada kegiatan berarti dibuat oleh pemerintah Kota Medan. Ada Oh, berarti secara keseluruhan ya? keseluruhan. Oh, berarti itu biasanya mengundang siapa aja sih Pak itunya? Ya, kalau kita bilang sih ya kayak dari Depak sendiri ya, Depak agama Buddha sih ya mengundang ibaratnya para biku tadi ya, para biku sangga ya, ibaratnya kayak pengurus sangga yang di Medan juga kita ibaratnya meliputi dalam arti acara besar Waisak tadi kan gitu dia. Terus ya kayak pada umumnya juga ya kayak di daerah Jawa ya kan, itu sudah melakukan ibaratnya puja bakti bersama. Nah, dalam arti merenungi detik-detik akhir dari bulan Waisak tadi gitu Wah, dia. luar biasa ya, ternyata banyak makna ya Waisak ini tadi. Oke, selanjutnya nih Sir. Nah, Jing mau nanya, kalau tadi kan kita udah tahu kegiatan-kegiatannya untuk anak-anak. Nah, pernah nggak sih Sir selama Sir mengajar nih, ya kan? Ada nggak peristiwa atau momen lucu nih Sir hadapi anak-anak sebelum atau mau mendekati hari Raya Waisak ini di lingkungan sekolah kita? Sebenarnya sih banyak sih hal-hal yang lucu kan ya, karena di satu sisi kan mungkin siswa dalam agama Buddha sendiri kan mereka tidak ibaratnya, Pak ini kita mau ngapain nih kan gitu. Nah ibaratnya kok ada ibaratnya kayak apa namanya puja bersama atau apa gimana ya, saya bilang ya kita mau melakukan atau melaksanakan ya kebaktian dengan memperingati Waisak tadi kan gitu dia. Nah terus ya dalam arti kita pun ada sedikit ceramah juga, pemberian dhamma itu tadi kan, ajaran Buddha itu tadi tentang kelahiran, kehidupan kan gitu dia. Karena dalam arti kehidupan ini terbelenggu dari apa? Lahir, sakit, tua dan mati. Nah itu pun harus mereka tahu kan gitu dia. Jangan asal menjalani tapi tidak tahu arti maknanya. Nah, itu dia. Ya, untuk kegiatannya misalnya Bapak, kalau misalnya di sekolah kita cuman puja itu tadi atau sudah ada kegiatan-kegiatan lain Kalau lagi? di dalam agama Buddha sih bukan hanya puja saja sih yang kita apakan, dalam arti kan ibaratnya mereka ibaratnya apa namanya kalau kita membuat gambar kan gitu, membuat lukisan tadi kan gitu ya, ibaratnya dalam arti melukis tentang Buddha Gautama itu seperti apa kan gitu dia, tentang kelahirannya ataupun ya ibaratnya membuat cerita kan gitu, cerita tentang agama Buddha itu tadi gimana gitu dia. Jadi banyak ya Pak, ya seperti kita ketahui juga sekolah kita ini ya multi dia ya dengan segala toleransinya kita memiliki berbagai agama, suku ya yang ada di sekolah kita ini, dan salah satunya Ciki juga baru tahu nih, sepertinya Ciki harus belajar nih agama Buddha juga biar tahu gimana ke depannya ya. Oke, next mungkin Ciki mau nanya nih sama Bapak lagi. Menggambarkan kegiatan apa saja yang dirindukan sama anak-anak nih. Misalnya nih, ini mau perayaan Waisak nih. Biasanya momen-momen apa, kegiatan-kegiatan apa nih yang ditunggu sama anak-anak di sekolah kita? Kalau hitungan anak sih sudah banyak sih ya, kayak seperti ya ibaratnya Pak kapan kita ngadakan Waisak Pak, kayak ibaratnya kita merayakan kebaktian bersama. Terus ya siswa dan siswi ini pun pingin ibaratnya Pak kalau bisa para biku sangga datanglah Pak ke sekolah kita kan gitu deh ya, ibaratnya bisa apa namanya kalau kita bilang memimpin kebaktian itu tadi kan gitu dia, karena kan di satu sisi selama Waisak itu tadi kan memang harus dihadiri oleh Bante kan gitu dia. Nah jadi kan boleh juga dihadiri oleh pandita ya, dalam arti ya lebih sinkron itu ke Bante tadi atau disebut dengan, bisa dikatakan dengan biksu lah kan gitu dia. Oh, biksu ya bahasa ininya, sederhananya ya Sir ya. Oke, itu dia banyaknya kegiatan-kegiatan kita ya Sir ya. Mungkin selanjutnya Iki mau nanya nih, sebagai Bapak pribadi nih, gimana nih menghadapi toleransi beragama di zaman modern ini tadi? Menurut saya sih pribadi kalau toleransi ini ibaratnya saling mengerti lah satu dengan yang lainnya. Terus ya tidak ibaratnya
saling menjatuhkan satu sama lain, kan gitu dia. Karena dalam arti agama Buddha itu tidak pernah ibaratnya mengajarkan atau menjelekkan ya segala sesuatu yang kita tidak sukai, Iya. kan gitu dia. Karena ya apapun itu yang dalam kehidupan ya mau tidak mau harus kita terima. Ya ada orang bilang agama Buddha seperti ini begini begono, ya kita sih nggak tidak bermasalah, kan gitu deh. Karena apa, di dalam agama Buddha itu tadi ya kan, apapun yang mereka lakukan dan apapun yang mereka katakan sesuai dengan karma yang mereka alami, kan Iya. gitu dia. Seperti kita ketahui juga ya Pak ya, agama itu nggak ada mengajarkan yang buruk ya, Ya, semua jadi mengajarkan yang baik. sebenarnya sih semua agama itu baik. Ya benar. Sekarang tinggal oknumnya ya, Ya. seperti apa. Oke, itu dia. Oke, ini pertanyaan terakhir ya buat Bapak ya. Hal teladan apa atau kisah teladan apa nih yang bisa dilakukan anak-anak, bahkan mungkin orang-orang di sekitar kita dalam kehidupan itu mewariskan dengan agama Buddha itu sendiri. Maksudnya dengan ajarannya. Iya. Nah, jadi yang harus kita tahu ya dalam arti yang patut kita contoh dari Buddha sendiri ya, dalam arti menjalani kehidupan ya, menjalani kehidupan itu dengan hikmat ya, dalam arti segala sesuatu apapun yang kita lakukan ya, sebelum kita melakukan harus kita pikirkan dulu nih apa yang akan terjadi nantinya ya. Jangan ibaratnya harus kita lakukan tapi kita kita tidak memikirkan sebelum kita lakukan itu tadi, apa yang harus kita lakukan dan apa yang harus kita dapatkan. Jadi jangan ibarat terburu-buru, kan gitu. Harus kita tahu, oh kita harus melakukan hal ini dan nantinya seperti ini hasilnya. Jadi segala sesuatu apapun itu ya, kita harus mengerti dengan apa yang mau kita jalani. Nah, apapun itu kalau dibilang ya segala sesuatu kehidupan kan tergantung sama diri kita. Kalau kita mau menjalani dengan baik ya kita jalani, kalau tidak ya tergantung diri kita juga. Nah, jadi segala sesuatu apapun ya yang dikatakan dengan karma itu balik ke diri kita sendiri sih sebenarnya. Sebenarnya seperti itu ya. Jadi hal-hal teladan yang bakalan dicontoh sama anak-anak itu mengenai kehidupan. Berarti Ya. agama Buddha ini sendiri lebih cenderung dengan berbicara dengan kehidupan ya, Sir ya. Mungkin karena tiga hal peristiwa suci tadi ya, Sir ya, dari kelahiran, ke agama Buddhanya, terus kematiannya ya. Itu berbicara tentang kehidupan semuanya. Itu dia. Nah, kalau misalnya Sir nih, sebelum terakhir nih Sir, mau nanya lagi, masih cukup penasaran nih. Nah, di agama Buddha itu sendiri untuk kegiatan Waisak ini sendiri itu Sir, ada nggak sih kalau misalnya identik, misalnya kalau kita nih di agama Kristen misalnya ada perayaan Paskah identik dengan telur Paskah, ada nggak sih Sir yang kegiatan-kegiatan seperti itu, atau ada yang pernah nih Ciki juga punya teman ada kegiatan apa namanya seperti membakar sesuatu gitu, ada nggak kira-kira Sir? Kalau di agama Buddha sih ada ya, kayak pembakaran hiyo atau dupa. Nah itu dalam arti ada tiga ya, mengartikan tiga dupa itu dalam arti yang pertama itu Buddha, yang kedua Dhamma, ajaran Sang Buddha ya, Dhamma itu, dan yang terakhir Sangga, para pengikut Buddha ya. Contohnya saat ini yang dibilang Sangga itu ya biku tadi, kan gitu dia, yang menggunakan jubah warna oranye ya. Oh, yang sering Kepalanya di ini ya, botak, itu dia. dia apa Iya, namanya, biara-biara gitu ya. wihara, itu dia. Oh, Terus pembakaran lilin pun ada. Semua itu ada makna tertentu gitu dia. pembakaran lilin, Iya. pembakaran lilin yang maaf seperti yang di jalan itu ya, atau punya lilin tersendiri? Enggak, ya lilinnya sih yang kita beli di warung juga. Oh, lilin yang di Nggak warung. ada lilin-lilin yang kita buat sendiri, tidak, dari warung juga sih sebenarnya. Jadi ya apapun itu ya, yang namanya juga kita mau melakukan puja bakti itu tadi ya harus menyiapkan seperti itu tadi, lilin, dupa, ya kayak bunga, air itu pun wajib. Nah, jadi setiap apa yang kita sembahkan itu ada arti dan makna tersendiri gitu Oh iya, dia. kalau boleh tahu nih Sir ya, dari lilin tadi makna dari masing-masingnya, misalnya lilin apa maknanya, terus tadi apa lagi, ada air, ada bunga juga ya, Ya, itu masing-masing punya makna apa tuh Sir? ya kayak bunga ini kan menandakan keharuman. Ya, Gitu kan. keharuman. Jadi, nah, dan yang kedua dalam arti dupa. Ya, dupa itu menunjukkan arah jalan untuk mencapai ke kebenaran. Jadi, dan yang ketiga lilin itu kehidupan. Oh, lilin kehidupan ya, Sebenarnya memancar kehidupan, dia ya. Nah, jadi apapun ya yang dinamakan
Ya, arti dari itu semua harus kita ketahui ya, segala sesuatunya ya. Kita pun harus memahami arti dalam kehidupan itu tadi. Jangan asal langsung, wah aku hidup kok begini gini gini ya. Aku harus seperti ini, kan gitu dia. Nggak memikirkan hal yang lain, Wah, kan gitu dia. Jadi kebanyakan sih anak-anak sekarang kan maunya hidup simple. ya. Nah itu dia. Sesuai dengan zamannya Ah, mungkin Gen Z ya, instan semua nih maunya Sir. instan, tidak memikirkan hal yang sebelumnya dia lakukan. Iya, itu dia. Oke, terima kasih banyak Sir ya, luar biasa pembelajaran hari ini mengenai Hari Raya Waisak nanti serta apa-apa saja hal-hal teladan yang bakalan kita dapatkan nantinya. Oke, sekian perjumpaan kita pada hari ini ya. Kita bakalan ketemu lagi di hari-hari berikutnya yang pastinya dengan tema-tema yang sangat menarik. Selamat merayakan Hari Raya Waisak untuk yang merayakan. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan sampai jumpa di podcast selanjutnya. Saya Ciki izin pamit undur diri. Sampai jumpa.